tersangka kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa menjadi babak baru. Selain tak terima dengan upaya paksa ini, kubu Roy Suryo CS menantang pihak Jokowi untuk perang terbuka melalui jalur hukum. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Kendati sudah berstatus sebagai tahanan Polda Metro Jaya, tersangka kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap melawan. Melalui kuasa hukumnya, Roy Suryo dan Tifa menuding proses penahanan mereka dilakukan atas perintah Jokowi. Karena itu, kubu Roy Suryo CS akan melakukan perang terbuka secara hukum melawan Presiden ke-7 itu. Saudara Joko Widodo, saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi, termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Drama panjang mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi seharusnya tidak terus berlarut di ruang publik. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sudirman Profesor Hipnu Nugroho menilai sudah waktunya persoalan ini dibuktikan melalui proses persidangan sehingga hakim dapat menilai seluruh alat bukti secara objektif dan independen. Kasus ini kan kasus 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, Mas, gitu loh. Sehingga memang perlu kehati-hatian, apalagi terkait dengan uji-uji forensik nantinya. Sebetulnya bagaimana sih kondisi yang terjadi? Belum lagi saksinya mungkin sudah tambah umur, belum lagi nilai kertasnya dan sebagainya. Ini memang memerlukan tingkat kehati-hatian dalam suatu pengungkapan perkara. Kalau menurut keterangan saksi, apalagi kaitannya dengan KUHP baru, saya kira sudah cukup baik. Apabila terkait barang buktinya, keterangan saksinya sudah banyak, keterangan ahlinya sudah banyak. Nah, disitulah saya kira suatu hal yang segera untuk dilimpahkan. Karena suatu hukum itu harus selesai, litis finire operatif. Terlebih, Joko Widodo telah menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah asli miliknya sebagai bagian dari pembuktian di depan majelis hakim. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Kasus tudingan ijazah Jokowi palsu sudah bergulir sejak 2019. Saat itu Jokowi menjalani periode kedua pemerintahan bersama Ma'ruf Amin. Melalui media sosial juga tersebar informasi terkait ijazah Jokowi. Sebaran informasi itu kemudian berkembang menjadi serangkaian drama hukum dan politik yang menyita energi dan atensi publik. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, genderang perang terbuka di tabu kubu Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Pihak Roy Suryo menyatakan siap menghadapi perang terbuka secara hukum maupun opini dengan Presiden ke-7 ini. Lalu apa sebenarnya amunisi rahasia yang dibawa kubu Roy Suryo dan bagaimana kubu Jokowi merespon ancaman perang terbuka ini? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Selamat sore Bang Sangaji. Selamat sore Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian ya, juga ada Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Selamat sore Bang Andi. Sore Vera, sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir studio. Ya. Saya langsung saja ke Bang Sangaji dulu. Ini kan kedua tersangka kebetulan sama-sama harus dirawat inap. Ya. Tentu kita doakan agar segera pulih. Ya. Tapi sakit apa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini? Sakitnya saya kira memang Mas Roy sudah cukup lama juga ya punya penyakit yang siapapun pasti menghadapi ada punya penyakit lah, sakit lah. Intinya sakit bawaan ya? Ya ada sakit bawaan sih.
ya. Mungkin kambuh kemarin, Dokter Tifa juga begitu ya. Saya tidak bisa mungkin menjelaskan secara detail apa jenis penyakitnya, tapi karena itu kan ranahnya Kalau Dokter Tifa kan sudah disebut katanya GERD, tapi untuk Roy Suryo? Sepertinya gula ya, sakit gula ya. Diabetes ya? Iya, diabetes, betul. Baik. Dan saat ini kondisinya bagaimana? Semalam saya menjenguk Mas Roy sampai malam sampai pagi ya, sekitar mungkin jam 11 malam sampai jam 1:30 pagi ya. Mas Roy dalam keadaan yang memang semalam masih dalam keadaan istirahat gitu ya. Dokter Tifa juga dalam keadaan istirahat gitu. Pada saat kemarin penangkapan itu memang mereka dalam keadaan sebenarnya kaget juga. Itu mungkin karena efek daripada kekagetan gitu ya. Mereka kaget. Kaget karena, dengan status tahanan itu? Bukan. Kaget pada saat dilakukan penangkapan. Karena memang penangkapan itu kan secara mendadak ya. Dan tidak pernah diberitahukan dulu surat pemberitahuan untuk menghadap penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka untuk dilakukan tahap 2. Tetapi tidak ada panggilan sebelumnya, ya, langsung melakukan penangkapan? Ya, betul. Seperti itu Mbak Vera. Jadi kapan dokter memutuskan rawat inap ini sampai berapa hari? Nah, ini yang sebenarnya menarik Mbak Vera ya, isu hukumnya nih. Kemarin itu sebetulnya kami keberatan untuk Mas Roy dan Dokter Tifa itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat ada insiden kemarin, insiden perdebatan antara kami tim kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya, karena sebelum mereka ditahan di di ruang tahanan itu sebetulnya kan sudah diperiksa juga oleh dokter gitu ya Mbak Vera ya. Tapi kemudian dirujuk lagi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kami awalnya sebenarnya menolak gitu ya. Tapi kemudian setelah dibawa melihat perkembangan kondisi kesehatan kedua tersangka itu tidak bisa lagi dikembalikan ke Polda Metro Jaya. Nah, isu hukumnya ini menarik adalah kan kita punya mekanisme ada yang disebut dengan pembantaran. Ya. Kalau kemudian dari tanggal 19 dilakukan penahanan, dibawa ke rumah sakit, lantas tidak bisa lagi dikembalikan ke ruang tahanan, maka sebetulnya di situ kami berdebat dengan penyidik, ini harus ada mekanisme pembantaran hukum gitu loh. Pembantaran itu diatur dalam aturan perundang-undangan karena akan berimplikasi terhadap perhitungan masa penahanan. Ya, pembantaran itu adalah penghentian sementara penahanan karena seorang tersangka atau seorang terdakwa itu sedang dalam keadaan rawat inap, bukan di rumah tahanan, ya, ataupun bukan di rumah sakit yang ada di dalam ruang tahanan, tetapi dia berada di luar ruang tahanan. Sehingga kami kemarin menyampaikan bahwa seharusnya Polda Metro Jaya mengambil langkah untuk segera mengeluarkan surat pembantaran tahanan. Ya, jadi tidak dalam konteks penahanan sekarang. Kalau kita mengikuti aturan perundang-undangan ya. Karena kalau dia dikatakan bahwa ini pembantaran, itu akan berimplikasi, banyak berimplikasinya. Implikasi pertama adalah secara hukum perhitungan masa penahanan tidak dimulai. Artinya kemarin kalau tanggal 19 dilakukan penahanan, maka begitu ada pembantaran terhadap tahanan, maka perhitungan itu tidak dihitung saat itu. Tapi memang sejak penangkapan itu berlangsung, belum sempat dijebloskan ke rutan kan? Iya, memang belum sempat dijebloskan ya. Karena memang belum dilakukan penangkapan dan penahanan. Tetapi setelah dilakukan penahanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, yang saat itu sebenarnya kami menolak juga gitu Mbak Vera ya. Dan setelah keluar hasil dari dokter, tidak dimungkinkan lagi untuk dikembalikan ke Polda Metro Jaya di ruang tahanan, ya kan? Sehingga ini menarik juga nih, nanti kita lihat pada saat pelimpahan berkas perkara dan tersangka di tahap 2 hari Senin, karena dijadwalkan hari Senin. Ya, kami mendapatkan jawaban resmi dari penyidik Polda Metro Jaya sekira mungkin jam 9 pagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, bisa saja kemudian ada kemungkinan tidak dilanjutkan penahanan. Karena kondisi seorang tersangka atau terdakwa itu dalam keadaan yang mungkin tidak dimungkinkan untuk ditahan. Dan sampai itu bukan karena rekayasa, tetapi itu karena kondisi yang dimungkinkan oleh undang-undang. Bagaimana Bang Andi tanggapan Anda bahwa ada kemungkinan untuk dihentikannya penahanan atau tidak jadi ditahan bahkan? Ya, terima kasih Vera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Ya. Dan kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah melaksanakan tugas-tugasnya, dan dari setahun yang lalu yang dilakukan ya, sampai ada proses juga dengan tersangka, kemudian
terjadilah penahanan yang kemarin tanggal 19 Juni itu. Dan kalau kita lihat apa yang telah dilakukan itu memang sewajarnya sudah harus dilakukan gitu. Karena banyak poin-poinnya itu adalah pengulangan lagi ya, provokasi-provokasi dan pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Terutama bagaimana juga mereka menghina ya, dengan jargon-jargonnya, dengan thumbnail-thumbnail dan sebagainya. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga Polda Metro Jaya pun juga mereka memperolok-olok ya, pimpinannya maupun juga institusi untuk itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang telah dilakukan ini sesuai dengan KUHP gitu. Karena ada dua, bisa dengan pemanggilan ataupun bisa dengan penjemputan paksa. Itu tidak menyalahi peraturan dari KUHP itu sendiri gitu loh. Dan yang menarik juga setelah ditahan itu memang diperiksa kan dengan dokes itu. Ya. Dan ini mestinya berterima kasih juga kepada Polda Metro Jaya karena dirujuk langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Polri. Diakomodir kebutuhannya. Ya, jadi artinya begini kan, akhirnya kan diketahui mempunyai penyakit yang dibilang penyakit bawaan itu. Kemudian ya sekarang dirawat. Coba kalau hanya di Pokdesnya aja ya bisa terjadi sesuatu. Tapi yang menarik juga buat saya, ya kemarin malam itu tanggal 18 mereka ya luar biasa ya, mereka podcast sampai tengah malam dan happy-happy aja, tidak terlihat ada raut yang merasa sakit lah, ada raut yang merasa, dan mereka gembira sekali gitu loh. Apalagi dengan narasi-narasi yang tetap konsisten untuk menghujat Pak Jokowi dan menghujat juga semua institusi negara, terutama Polda Metro Jaya itu. Ya, tapi ketika dia ditangkap, kita lihat sendiri bagaimana posisinya gitu loh, ya. Tapi kan katanya shock karena ada penangkapan. Ya, itu kalau itu biasa. Sehingga lah. Memang Kalau ada penyakit bawaan yang kemudian namanya manusia, itu biasa. Tapi yang menarik saya, kenapa gitu loh ya? Pas ditani langsung mukanya shock gitu kan, tiba-tiba. Ya ini pengulangan kayak 2019 yang lalu gitu, waktu kasus Stupa harus nanti pakai kursi roda, terus pakai apa namanya penahan leher gitu kan, sehingga ya tidak perlu ditahan di rutan gitu loh. Ya tapi kita juga bersyukur bahwa ini nanti hari Senin ini kan akan dilanjutkan ke tahap 2 di kejaksaan ya, di Kejari. Tapi tadi diharapkan adanya surat pembantaran hukum yang implikasinya ya, bisa itu saja saya tidak masuk karena ke kondisi arah tidak sana. sehat. Saya tidak mau masuk ke arah sana. Untuk masalah pembantaran itu adalah nanti haknya dari penasihat hukum masing-masing ya. Tapi yang saya melihat ini adalah, ya mohon maaf ya kalau saya katakan ini ada suatu skenario gitu loh ya, untuk menghindari ya ditahan di rutan gitu loh, seperti itu ya, terlepas ya dari yang namanya advice dari kedokteran ya, dari dokter yang di Rumah Sakit Bayangkari. Karena ini sudah mendengar saya juga bahwa itu ya, pertama kita lihat tidak memakai rompi kuning, tapi saya salut kepada Dokter Tifa, dia memakai rompi kuning itu karena itu kan sudah SOP-nya biasanya. Ya di mana-mana pun di kejaksaan pakai rompi pink gitu kan. Kemudian di KPK juga pas turun di mereka pakai Sebentar, rompi. Sebentar, asumsi Anda bahwa ini ada skenario itu dari mana? Gampang saja kalau kita lihat ya. Kita kan belajar dari kemarin-kemarin, datang dengan langkah yang tegar gitu kan. Tiba-tiba kok langsung masuk gitu loh. Ya, kemarin-kemarin itu nggak ada masalah, saya lihat TV sana, TV sini gitu loh. Itu tidak ada suatu yang namanya merasa dia sakit. Dengan bercanda, dengan dengan tawanya yang khas dan sebagainya. Tapi kan yang diperiksa langsung oleh dokter dari Rumah Sakit Polri, bukan rumah sakit yang di luar dari bawah ranah kepolisian. Makanya saya katakan begini, jadi itu juga mestinya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya. Coba kalau tidak, ini kalau benar ya, kalau tidak dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari, apa yang terjadi? Ya, bisa saja kolaps di situ, di dalam Pokdes kan. Harusnya berterima kasih. Oke, Bang Sangaji, tanggapan Anda bahwa ini ada dugaan asumsi bahwa itu skenario dan sebagainya. Banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan publik. Ya, pertama, tidak ada skenario untuk menghambat proses ini dengan adanya seseorang merekayasa kesehatannya. Tidak ada itu. Karena kesehatan itu kan diperiksa oleh dokter resmi milik Rumah Sakit Bayangkara Polri. Ya, dan hasil daripada kedokteran Rumah Sakit Bayangkara Polri adalah seseorang ini tidak bisa dikembalikan dulu ke rumah tahanan. Ya, itu clear itu. Itu bukan karena rekayasa, seseorang merekayasa kesehatannya. Wong itu ada dari hasil pemeriksaan kesehatan dokter, itu satu hal. Hal yang kedua, justru kemarin itu Mas Roy sebenarnya tidak pengen dibawa ke rumah sakit.
Tapi mungkin setelah dibawa itu, seseorang itu kan namanya penyakit kan kita tidak pernah tahu kapan dia bisa kambuh. Ya, kambuhnya suatu penyakit itu kan adalah suatu yang alamiah dalam diri seseorang gitu. Kita juga tidak bisa kemudian menghentikan kambuhnya suatu penyakit. Ya, itu kan sesuatu yang datang secara alamiah dan tiba-tiba. Jadi kalau rekayasa itu kan berarti sesuatu itu harus dipersiapkan, sesuatu itu harus dipikirkan secara matang, kemudian dipikirkan strateginya. Kalau kondisi kesehatan itu nggak pernah seseorang itu bisa merekayasa kesehatannya. Itu hasil alamiah dari tubuh seseorang. Dan ketika ditemukan ada suatu penyakit yang diderita oleh seorang tersangka, kemudian hasil dari dokter Rumah Sakit Polri Bayangkara, rumah sakit resmi milik Polri adalah seseorang ini tidak bisa dulu dikembalikan kepada ruang tahanan. Itu hal yang pertama, jadi tidak ada rekayasa. Hal yang kedua adalah terkait dengan penangkapan ya dan penahanan. Sebenarnya saya tadi bicara soal pembantaran, tapi karena Andi Azwan bukan orang hukum, tidak paham pembantaran hukum, ya sudah saya nggak bisa lanjutkan gitu. Kalau kita bicara alasan penahanan dan penangkapan seperti tadi dijelaskan oleh Andi Azwan juga salah juga mengutipnya begitu. Bukan diatur dalam KUHP. Ini kalau orang hukum coba untuk membangun konstruksi hukum tapi tidak paham hukumnya gitu. Ini kan repotnya begitu. Ya, saya mohon maaf Mbak Vera ya. Saya sebetulnya pengen kalau kita berdialog dan berdiskusi hukum itu sesama lawyer gitu. Sesama kuasa hukumnya Pak Jokowi supaya apa yang saya sampaikan beliau paham dan apa yang beliau sampaikan juga saya paham. Kita hormati yang bersedia hadir. Tapi nggak apa-apa lah. Saya kita nggak usah saya jalani aja gitu. Nah gini, udah jelas itu SOP. Gini, saya jelaskan kepada Anda. Ya, saya jelaskan dulu. Satu-satu sebentar. Tadi kan Andi Azwan udah banyak ngomong tuh. Nah, sama kita gini, banyak. Alasan penangkapan dan penahanan itu bukan diatur dalam KUHP, diaturnya di hukum acara. Ya, ini yang keliru nih. Hukum acaranya di mana? Pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru. Di alasan penangkapan dan penahanan itu harus terpenuhi satu alasan objektif, yaitu ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Oke, pasal 32, 35 masuk meskipun kami melihat bahwa itu ada penyeludupan pasal. Kemudian yang kedua alasan subjektif. Alasan subjektif penangkapan dan penahanan di KUHP yang baru justru diperketat. Salah satunya adalah seseorang itu harus mangkir minimal 2 kali setelah dipanggil secara sah dan patut. Harus dibedakan antara penangkapan tangan secara langsung ketika seseorang melakukan peristiwa tindak pidana dengan penangkapan yang harus dimulai dengan surat pemanggilan yang sah dan patut. Hukum acaranya sudah mengatur demikian itu. Ya, jadi makanya kemarin saya men-challenge penyidik Polda Metro Jaya. Jadi yang Anda garis bawahi adalah tidak ada surat pemanggilan sama sekali. Makanya kemarin saya challenge penyidik Polda Metro Jaya, Anda melakukan penangkapan sudah pernah nggak melakukan pemanggilan? Ini bukan Anda melakukan tangkap tangan orang maling ayam terus Anda tangkap tidak perlu surat, memang betul. Tetapi seseorang ini telah melampaui semua kewajiban-kewajiban hukumnya sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025. Kemudian berubah statusnya menjadi tersangka, memenuhi kewajiban hukumnya wajib lapor selama berbulan-bulan sampai kemudian Anda datang tangkap tanpa melalui suatu surat panggilan yang sah dan patut. Disitulah Polda Metro Jaya nggak bisa jawab. Jadi dugaan Anda apa di balik ini? Dugaan saya begini, ini penangkapan, kalau kita baca di surat perintah penangkapan kemarin, sayangnya Andi Azwan tidak baca surat perintah penangkapan, alasannya justru tidak diatur dalam KUHP. Alasannya adalah demi penyerahan tersangka dan barang bukti. Sekarang begini, kalau P21 itu sudah keluar, ya, penahanan ataupun penangkapan itu berdasarkan hukum acara harus dalam konteks untuk penyidikan. Ini penyidikannya kan udah selesai. Apalagi yang harus diharapkan dalam konteks penyidikan di Polda Metro Jaya? Begitu perkara pidana dinyatakan P21, maka sebenarnya proses penyidikan itu udah selesai, udah tutup buku. Tetapi kami melihat ini ada semacam suatu strategi yang dilakukan mungkin karena ada titipan pihak lain, mungkin juga karena ada tekanan, mungkin juga karena ada unsur intervensi politik. Karena kita tahu ini perkara-perkara politik. Dalam arti yang dipertanyakan dan dipersoalkan adalah ijazah mantan Presiden Republik Indonesia yang anaknya hari ini berkuasa sebagai wakil presiden. Orang boleh dong berasumsi bahwa jangan-jangan ini ada intervensi, jangan-jangan ini ada proses untuk menekan penyidik Polda Metro Jaya sehingga mereka harus menggunakan kewenangan itu meskipun undang-undang memberikan kewenangan itu, Oke, boleh tapi kewenangan itu
tidak digunakan secara sah dan patut, ya kan? Baik. Harusnya Saya ke Bang tunggu Andi. saja nanti penyerahan tersangka tahap 2 hari Senin, Baik. kemudian kelanjutan penangkapan atau penahanan yang kita serahkan kepada penuntut umum. Ada dugaan titipan, tekanan, intervensi di balik penangkapan ini, Bang Andi? Ya, ini plot twist yang dilakukan. Selama ini kita ini kan pasif. Tidak pernah kita menyerang ataupun kita membuat kegaduhan-kegaduhan di mata publik. Yang mereka lakukan setiap hari kok kegaduhan publik. Ya. Dan itu pun tidak bicara tentang masalah ijazah. Ujungnya mereka bicara tentang pemakzulan Wapres Gibran. Dan Apa mereka hubungannya? mempunyai. Kaitannya di mana itu? Tunggu dulu, saya belum selesai. Ini sudah kebanyakan gitu loh, Mbak. Biar balance gitu loh. Ya kan, saya menjelaskan ke publik. Iya, silakan. Gitu loh. Ya. Jadi ya kalau kita lihat selama ini mereka lakukan ya itu adalah yang namanya menggeret permainan ini ke arah politik. Bukan kita yang menggeret ke arah politik untuk itu. Karena mereka tujuan adalah pemakzulan wakil presiden untuk Gibran Rakabuming Raka itu. Itu yang kita lihat selama ini. Ya terlepas apa yang dikatakan adalah entry point-nya adalah ijazah Pak Jokowi yang asli dituduh palsu itu. Ya kan sudah terbukti. Di lapor pun sudah dikatakan itu identik. Yang mengeluarkan saja UGM, Universitas Gadjah Mada, itu pun sudah mengatakan itu adalah ijazah asli. Teman-teman beliau juga semua ada. Memang mereka tujuannya itu bukan masalah ijazah. Arahnya itu adalah bagaimana ini dengan mendowngrade Pak Jokowi sehingga ya Mas Gibran itu bisa dimakzulkan. Itu inti poinnya sebetulnya. Kalau terlepas dari yang dikatakan tadi bagaimana bahwa proses-proses itu, ya dalam penangkapan itu pasti ada surat yang ditujukan kepada tersangka. Anda akan ditahan, ini bukti suratnya itu. Sudah lihat suratnya? Ya, saya sudah lihat. Anda Surat- saya surat- nama sudah suratnya lihat. Saya apa? sudah lihat. Nama suratnya apa yang Anda Pokoknya lihat? saya sudah lihat. Saya tidak akan menjelaskan. Anda melihat Jadi, surat yang Anda intinya sendiri di tidak situ boleh melihat surat itu gitu. adalah Ini bahwasan yang namanya suka dilakukan mengintervensi itu ini kayak adalah- begini nih. Adalah namanya Anda tidak tersangka. punya kewenangan, Saya ngomong, Anda tidak tadi punya sebentar. kewenangan Tahan untuk dulu, melihat tahan dulu. surat. Silakan, Karena silakan. Anda bukan Saya nggak pelapor, bicara. Lanjutkan sedikit. Anda bukan Ya. pelapor, Anda bukan Ya. terlapor, dan Anda bukan kuasa hukum. Tahan dulu, Bang Sandi. ingin mencoba bagaimana ya untuk menarik atensi publik lagi. Ini tersangka dan melakukan kejahatan menurut saya. Kenapa kejahatan? Menghina dan memfitnah ya seseorang yang telah berjasa kepada negara ini, Presiden Indonesia yang ke-7. Ya, ini nggak main-main. Ya, Ini tapi saja tudingan seorang Anda juga tidak presiden main-main ini. yang bisa dihina, Ya, bisa oke. difitnah di ruang publik yang begitu masif. Boleh sampai Tapi situ dulu? ingat, ya, apapun yang dilakukan mereka itu adalah plot twist untuk menarik atensi publik itu dan selalu mengadakan namanya repetisi propaganda. Oke, Mbak Vera, Tudingannya kenapa, sangat serius ini, mendowngrade Presiden enggak, Jokowi, sebentar. Kenapa kemudian kami pemakzulan katakan Gibran? bahwa ini selalu ada intervensi ya dari pihak sebelah kepada proses penegakan hukum ini. Singkat Contoh yang saja paling sebelum kita sederhana break ya. saja, hari ini akhirnya terungkap nih. Andi Azwan kok bisa melihat surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan. Surat itu hanya bisa ditujukan kepada tersangka yang ditangkap atau keluarganya. Hanya itu, pelapor aja nggak boleh melihat surat itu. Karena itu menyangkut hak-hak seorang tersangka yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi orang-orang ini bisa mendapatkan surat-surat itu. Bahkan saya tidak jauh mendapatkan sebelumnya. surat itu. Melihat aja Saya nggak tidak boleh. mendapatkan surat itu. Melihat saja tidak boleh, Ya. karena mereka tidak punya Hanya kepentingan mendapatkan hukum. menginformasikan aja, masa kita nggak bisa dapat. Sedangkan Anda tahu semua apa yang terjadi. Jadi Selesaikan mereka dulu. ini selama ini katakan bahwa kami juga sudah lihat P21. Ya. Ini kan sebenarnya membuka kotak Baik. Pandora bahwa proses penegakan hukum ini tidak murni independen, tidak murni berdasarkan due process of law, dan tidak menegaskan penyidik Polda Metro Jaya itu menjunjung tinggi prinsip dan asas imparsialitas dalam penegakan hukum di suatu negara hukum yang demokratis. Karena selalu ada muncul kelompok-kelompok seperti ini yang menekan Polda supaya segera dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan. Semua dokumen rahasia penegakan hukum bisa diakses oleh mereka, bisa mereka lihat, mereka bisa nongkrong dengan Dirkrimum Polda Metro Jaya, mereka bisa ketemu Dirkrimum Polda Metro Jaya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya menegaskan bahwa akhirnya penegakan hukum dalam perkara ini bukan lagi murni hukum, tetapi ini sungguhnya adalah murni intervensi politik. Baik, sampai situ dulu kita jeda. Bang Andi nanti jawab usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, Pak Jokowi kan mengatakan ikuti saja proses hukumnya hingga di pengadilan. Nah, apakah bisa menjamin bahwa Pak Jokowi ini akan hadir di persidangan nanti?
Vera, berulang kali Pak Jokowi mengatakan ya di kediaman beliau, ditanya oleh wartawan, juga kami berdiskusi juga, itu 100% akan hadir. Dan itu juga dikatakan oleh penasihat hukum beliau yang nanti akan mendampingi juga. Yang jelas nanti kan jaksa penuntut umum di sana, di dalam sana. Itu 100% mengatakan akan hadir. Dan itu memang wajib hadir untuk itu gitu loh. Dan itu adalah momen yang penting buat beliau juga untuk bisa menjelaskan. Ya, karena dia akan membawa ijazah dari SD, SMP, sampai SMA, sampai S1. Ijazahnya bukan yang dipegang penyidik? SMA dan S1 beliau. Tapi SD, SMP kan di beliau. Kan selama ini kan selalu juga masalah ijazah SMA, ijazah SMP pun juga banyak yang juga mempertanyakan itu. Tapi itu akan nanti kan terbuka semua. Itulah yang dinamakan yang sebenarnya kalau untuk kita berbicara tentang ijazah itu. Bukan yang di CLS. Karena CLS itu adalah untuk institusi antar institusi. Bukan seorang pribadi di dalam sana. Ya kan? Nah, ini kan selalu akan digeret itu dari Solo ya. Kemudian ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi segala cara akan dilakukan oleh mereka. Ini kemauan dari Pak Jokowi sendiri? Ya. Kemauan dari Pak Jokowi untuk bisa apa? Biar nantinya semuanya itu adalah inkrah van gewisde. Ya, semuanya itu nanti inkrah dan berkekuatan tetap dan tidak ada lagi pengulangan dari mungkin dari orang-orang nanti setelah itu yang akan memperlakukan hal yang sama. Ya, kita lihat kemarin kan si Bambang Tri, ya, kemudian ada lagi dari Roy, mungkin ada orang-orang lain yang melakukan itu. Makanya kita bahas bahwasannya nanti keputusan itu adalah inkrah van gewisde itu. Saya ke Bang Sangaji, kubu Anda menyatakan siap menghadapi perang terbuka dengan Pak Jokowi. Jadi perang terbuka ini di persidangan gitu. Ya, bukti tentu, apa ya, yang tentu Anda akan bawa? Gini, tentu perang terbuka adalah dalam konteks pembuktian hukum material ya. Jadi pernyataan rekan saya itu sebetulnya adalah dalam rangka kita menghadapi proses penegakan hukum. Yang penegakan hukum itu tentu tidak bisa lagi hanya kita bernarasi seperti yang disampaikan oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi di luar maupun juga siapapun. Semua akan fokus kepada ijazah dan bukan hanya ijazah. Ijazah itu kan adalah produk ujung dari suatu produk akademik ya. Nah, Pak Jokowi memang harus hadir dan kami apresiasi kalau sudah ada pernyataan dari tim kuasa hukumnya bahwa beliau akan hadir dan memang harus hadir karena tentu yang akan diperiksa adalah Pak Jokowi sebagai pelapor dalam perkara pidana ini. Dan ketika ini kita bicara dalam konteks hukum pidana, kita tidak bicara dalam konteks sosiologis atau juga dalam konteks politik ataupun juga konteks di luar hukum. Begitu perkara ini kick off nanti dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka di situ beban pembuktian ada di tangan Pak Jokowi. Melalui siapa? Bukan melalui Pak Jokowi, melalui jaksa penuntut umum. Beban pembuktiannya apa? Beban untuk membuktikan sebaliknya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Dari mana cara membuktikannya? Ya tentu akan banyak hal yang kita buktikan. Ya. Apakah secara saintifik? Banyak hal ya, bukan hanya secara saintifik. Saya tidak bisa memberikan satu analisa material terhadap perkara ini karena perkara ini kami belum mulai. Contoh saya sederhana saja, kami punya banyak sekali juga bukti-bukti gitu ya yang kami kolek dari Komisi Informasi Pusat, kami dapatkan dari KPU, kami dapatkan juga dari UGM ya, karena itu adalah perintah dari Komisi Informasi Pusat pada saat lembaga-lembaga tersebut digugat melalui Komisi Informasi Pusat dalam sengketa informasi publik. Nah, dalam konteks pembuktian terhadap ijazah ini, mohon maaf saya harus katakan ini kepada publik, kita tidak hanya akan membuktikan ijazah ini asli atau palsu berdasarkan emboss, berdasarkan watermark, berdasarkan juga pengakuan UGM, berdasarkan juga hanya sandarannya pada laboratorium forensik. Teknik pembuktian pidana itu mengenal banyak sekali teknik yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum. Ya, kita akan mengurai proses perjalanan Pak Jokowi mulai terdaftar sebagai mahasiswa. Makanya untuk membuktikan proses perkuliahan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri yang harus menjelaskan itu dalam persidangan, ya kan? Dan pada saat Pak Jokowi hadir sebagai saksi pelapor dan saksi korban, kan hanya beliau yang duduk di kursi, ya di ruang di ruang sidang. Di situ ada jaksa penuntut umum, ada terdakwa di tim kuasa hukum, ada 3 anggota majelis hakim, kemudian ditonton oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Ya silakan Pak Jokowi menjelaskan proses akademiknya. Ijazah itu adalah ujung dari suatu proses akademik yang panjang. Tetapi yang penting akan dilihat adalah persesuaian semua bukti-bukti. Di dalam hukum itu kita kenal namanya persesuaian alat bukti. Silakan UGM mau katakan ini adalah asli,
Silakan laboratorium forensik mau mengatakan identik, tetapi kan bukan hanya sandaran hukumnya kepada mereka. Kita juga akan melihat sejauh mana konsistensi dan kebenaran keterangan dari Pak Jokowi itu sendiri. Karena tentu yang akan dibuktikan pertama kali dalam perkara ijazah seorang mantan presiden adalah orang yang kuliah. Karena dia yang jadi mahasiswa. Akan ada saksi kunci? Bukan saksi kunci. Saksi kuncinya adalah ya Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi akan menjelaskan bagaimana proses perkuliahannya. Dan di situ, di dalam teknik pembuktian hukum pidana, teknik pembuktian pidana, ya akan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin barangkali Pak Jokowi juga tidak akan pernah membayangkan akan seperti apa. Apalagi Pak Jokowi adalah orang pertama kali masuk di dalam suatu proses pembuktian hukum pidana material. Tentu akan banyak sekali kejutan-kejutan yang hadir dalam persidangan. Tentu akan banyak sekali pressure tekanan yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi. Tidak bisa kita bayangkan Pak Jokowi hanya memberikan keterangan, ya saya lupa. Saya lupa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan strategis yang kemudian menjebak, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Pak Jokowi, kan jawabannya tidak bisa, iya saya lupa. Saya tidak bisa membuka apa materi daripada persidangan nanti, karena itu tentu kita menunggu persidangan ketika penyerahan tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan kick off dimulai dengan surat dakwaan. Nanti kita lihat surat dakwaannya. Jadi Pak Jokowi akan terbebani tidak? Tadi yakin sekali bahwa punya banyak sekali bukti katanya. Biasalah, kalau penasihat hukum kan all out untuk membela kliennya untuk itu. Apapun akan dilakukan untuk itu. Yang jelas adalah bahwasanya semua barang bukti itu, ya kemudian juga saksi-saksi dari kita maupun saksi-saksi ahli itu sudah jelas. Saya nggak tahu apakah mereka mempunyai saksi untuk itu ya. Kemudian juga barang buktinya kan kita jelas. Selama ini kan kita tidak tahu barang bukti apa yang mereka punya. Karena selama ini yang dibawa Roy Suryo itu adalah hanya sepotong ijazah dan juga thumbnail-thumbnail di publik. Baik di media mainstream maupun di podcast-podcast seperti itu. Pak Jokowi ini mantan presiden ya. Presiden ke-7. Beliau ini sudah ditempa yang namanya ya. Bagaimana bisa artinya secara mentality, beliau sangat kuat untuk itu. Walaupun tadi dan dia dikatakan berani untuk itu. Ada pertanyaan-pertanyaan jebakan, Gak ada masalah. kejutan. Gak ada masalah. Yang jelas begini ya, kalau kita lihat, siapa yang isu ijazah itu? Fokus kalau kita bicara ijazah. Siapa yang isu? Universitas Gadjah Mada. Ketika Universitas Gadjah Mada ditanya oleh Majelis Hakim yang terhormat, Bu Rektor, apakah benar ini ijazah yang diterbitkan 5 November 1985 ini adalah diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada? Kalau dikatakan iya dan ijazah ini asli, iya. Menurut saya case itu udah close. Case close. Ya, karena itu pasti yang tahu itu adalah Universitas Gadjah Mada. Dan juga bukti-bukti yang dari beliau pertama masuk sampai beliau akhir, itu akan dijelaskan di depan majelis hakim kalau ditanya dalam majelis hakim untuk itu. Ya. Tidak masalah. Yang saya lucu buat saya kan selama ini mereka itu memang ingin menghindar yang namanya pengadilan itu. Jelas itu karena beberapa Jadi kali justru kubu Roy Suryo dan ingin menghindar Dr. dari Tifa pengadilan. yang menghindar. Menghindar dari pengadilan. Itu sudah dikatakan juga dari koordinator dari Troya itu ya, Refli Harun. Menghindar untuk itu. Karena kita juga challenge ketika pra-peradilan pun juga nggak berani untuk melakukan itu. Karena kan selalu mengatakan bahwasanya ini ada penyelundupan pasal, bahwasanya ini ada penyidik di Polda Metro Jaya itu tidak adil dan sebagainya. Semuanya mendiskreditkan dari institusi negara, terutama penegak hukum untuk itu. Jadi tidak ada keraguan dari Pak Jokowi untuk menghadapi pengadilan dan kami juga siap sebagai saksi. Ya. Yang pertanyaan saya, mereka punya saksi atau barang bukti? Atau punya saksi dan barang bukti kah mereka punya? Itu aja pertanyaan saya. Oke, Mbak Vera saya tanggapi ya. Jadi gini, bahwa proses pembuktian pidana itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh Andi Azwan. Begitu ditanya pihak UGM, apakah Anda yang mengeluarkan ijazah ini? Ya, saya mengeluarkan, maka case close. Kalau begitu buat apa ada persidangan? Pembuktian pidana material itu tidak seperti itu. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel yang dibayangkan oleh Andi Azwan yang tidak pernah beracala dalam persidangan gitu. Pembuktian pidana material itu adalah suatu pembuktian yang rumit. Yang dibutuhkan itu adalah persesuaian bukti dan bukti itu bisa menimbulkan keyakinan kepada hakim. Bukan hanya UGM menyatakan, iya ini saya keluarkan. Bukan hanya itu.
Karena selama ini yang kami curigai adalah ini jangan seperti ada persengkongkolan. Kan bisa saja seperti itu. Dan semua itu akan terbongkar dalam suatu persidangan yang terbuka, dan persidangan itu akan panjang, dan persidangan itu akan banyak hadirkan kejutan-kejutan terkait dengan bukti, alat bukti. Alat bukti yang disita di Polda Metro Jaya itu baru versinya Pak Jokowi. Itu baru alat bukti yang menguntungkan Pak Jokowi. Misalnya ijazah Pak Jokowi dengan ijazah 13 ijazah pembanding. Apakah kami juga tidak punya ijazah pembanding? Kami punya. Apakah hari ini akan kami buka? Oh, belum. Apakah disita oleh Polda Metro Jaya? Tidak. Karena terdakwa diberikan hak hukum oleh undang-undang untuk menghadirkan alat bukti yang tidak pernah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembelaan. Ya, apakah kami akan punya saksi-saksi yang menguntungkan? Banyak saksi yang menguntungkan dan saksi yang meringankan. Ya, dan tentu tidak bisa saya sampaikan di sini karena itu adalah materi pokok dalam suatu persidangan pidana. Nah, oleh karena itu saya tentu melihat narasi yang disampaikan oleh para pendukung Pak Jokowi bahwa ini akan berujung pada keputusan yang final, keputusan yang inkrah van Hawisde. Loh, pembuktian aja belum dimulai. Kick off terhadap perkara ini juga belum dimulai. Kita juga belum baca bagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. 700 barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya, itu kan belum kita buka barang itu. Ada apa di dalam kotak Pandora itu? Apakah ada kucing dalam karung ataukah bukan? Itu kan belum dimulai. Jadi orang-orang yang tidak punya kompetensi di dalam suatu persidangan pidana, jangan memberikan komentar melampaui kemampuan Anda. Nah, seperti yang disampaikan oleh Andi Azwan tadi, begitu ditanya oleh sampai situ dulu, Bang Sangaji. dong. Kalau begitu ya kita nggak usah sidang dong. Kita akan lihat jangan-jangan ada persengkongkolan antara para pihak. Silakan Bang Adi, komentarnya. Ya, kan saya katakan tadi, itu udah penasihat hukum, biar bagaimanapun ya harus salah atau benar itu harus dibela. Itu memang haknya untuk itu. Bagaimana ini juga proses penegakan hukum dan ini pembuktian pidana jadi yang material jelas, tidak seperti yang Anda sampaikan. Kalau Anda mau sampaikan begitu, Anda jadi jaksa aja. Anda berbicara seolah-olah Anda sudah seperti jaksa gitu. Saya nggak bicara secara jaksa, ini saya bicara secara pandangan umum masyarakat Indonesia menunggu. Itu sayangnya penegakan hukum pakai pandangan umum Anda gitu loh. Tahan dulu, kita penegakan hukum bukan singkat pandangan saja, Anda. jadi harapan Anda bahwa menghadapi persidangan ke depan harapan saya, Pak Jokowi tentunya. Dikatakan dia punya barang bukti dan sebagainya nonsens. Kita buktikan kita lihat nanti dalam persidangan. Kita buktikan di pengadilan nanti. Kita lihat dalam persidangan. Jadi, begini. Dan saya akan uji keterangan Andi Azwan dalam persidangan. Baik, gantian Bang Sangaji, silakan singkat. Ya, oke. Ini saya sedikit sekali waktunya. Oke. Jadi intinya kita siap. Mau tempur dia katakan kita perang. Anda jual, kita beli. Artinya Pak, kita tidak siap di pengadilan untuk semua itu. Sayangnya. Biar saya selesaikan dulu, boleh nggak? Boleh, silakan. Udah selesai yuk punya. Sedikit. Ya. Kita siap untuk itu, semua barang bukti dan semua saksi-saksi udah siap untuk tempur di pengadilan untuk itu. Yang terakhir, kami semua militan Gibran Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi yang besok berumur 61 tahun. Baik. Tetap tegar Bapak, kami semua mendukung Bapak menuju kebenaran yang selama ini mereka lakukan adalah plot twist sehingga ya terjadi pempecah belah di lapisan yang paling bawah. Dan kita saksikan bagaimana proses persidangan nanti. Kita tunggu Pak Jokowi di persidangan. Terima kasih untuk menunggu Pak Jokowi dalam persidangan dan saya akan uji Pak Jokowi dalam persidangan. Baik, terima kasih Bang Sangaji dan juga Bang Andi sudah hadir di studio. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali di antaranya dengan informasi meski sudah tidak bermain di lapangan hijau. Zlatan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.